Om Swastiastu, kami dari kelompok 4 kelas A2D akan mempresentasikan tugas yang kami dapatkan, yaitu mengenai hubungan struktur aktivitas pada obat-obat golongan analgetik. Kelompok kami terdiri dari 5 orang yang nama-namanya dapat dilihat pada layar. Di sini ada beberapa materi yang akan kami presentasikan, yaitu terdiri dari pengulangan obat, aspek farmakokinetik dan farmakodinamik, HKSA, dan modifikasi molekul. Sebagai pembukaan, di sini saya akan menjelaskan, yaitu analgetika adalah senyawa yang dapat menekan fungsi sistem saraf pusat secara selektif, digunakan untuk mengurangi rasa sakit tanpa mempengaruhi kesadaran. Berdasarkan mekanisme kerja pada tingkat molekul, analgetika dibagi menjadi 2 golongan, yaitu analgetika narkotika dan analgetika non-narkotik. Untuk modifikasi senyawa, yaitu modifikasi senyawa merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan obat baru dengan aktivitas yang dikendaki seperti meningkatkan aktivitas obat. Modifikasi senyawa memiliki beberapa keuntungan, diantaranya kemungkinan besar senyawa homolog atau analog mempunyai sifat farmakologis serupa dengan senyawa induk. Untuk pengulangan obat, di sini dapat dibaca pada layar. Yang pertama ada pengulangan analgesik, yang kedua ada mekanisme kerja analgesik, yang ketiga ada analgesik opioid. Dan untuk bahasan farmakokinetik dan farmakodinamik golongan obat analgetika dapat dibaca pada layar. Yang pertama ada morfin dan alkaloid, ada meperidin dan derivat fenilpiperidin lain, ada metadon dan opioid lain yang terdiri dari metadon dan propoxifen. Yang keempat ada antagonis opioid. Yang kelima ada agonis parsial, di mana terdiri dari pentazolin, butorfanol, buprenorfin, dan tramadol. Selanjutnya ada hubungan kuantitatif atau kualitatif struktur dengan aktivitas obat analgetika. Yang pertama ada analgetika yang terdiri dari analgetika narkotik, di mana analgetika narkotik terdiri dari turunan morfin. Untuk penjelasannya dapat dilihat pada layar. Berikut ada struktur umum morfin dan struktur turunan morfin. Dan yang kedua ada turunan meperidin. Untuk contoh hubungan struktur dan aktivitas dari turunan meperidin, ada meperidin dan loperamid, di mana meperidin mempunyai efek analgesik antara morfin dan kodein, digunakan untuk mengurangi rasa sakit pada kasus obstetri dan untuk pramedikasi pada anestesi, dan sering digunakan sebagai obat pengganti morfin. Dan loperamid strukturnya berhubungan erat dengan difenoksilat, tetapi efeknya lebih spesifik, lebih kuat dan tahan lama. Dan penjelasan selanjutnya dapat dibaca pada layar. Dan berikut ada gambar struktur turunan meperidin. Selanjutnya ada turunan metadon, di mana hubungan struktur dan aktivitasnya terdiri dari metadon dan levanon. Metadon mempunyai aktivitas analgesik 2 kali morfin dan 10 kali meperidin. Turunan metadon digunakan sebagai obat pengganti morfin untuk pengobatan penderita kecanduan turunan morfin. Dan levanon adalah isomer levometadon yang tidak menimbulkan euforia seperti morfin dan dianjurkan sebagai obat pengganti morfin untuk pengobatan kecanduan. Dan selanjutnya ada penjelasan dari propoxifen yang dapat dibaca pada layar, dan berikut gambar hubungan struktur dan aktivitas turunan metadon. Selanjutnya ada turunan morfinan. Contoh turunan morfinan yaitu ada levorfanol tatrat, dextromertofan, butorfanol tatrat. Untuk turunan lain-lain dapat dibaca pada layar. Selanjutnya ada analgetika non-narkotik, di mana mekanisme kerjanya dapat dibaca pada layar, yang terdiri dari analgesik, antipiretik, dan antiradang. Untuk analgetika antipiretika ada turunan anilin dan paraanimofenol, di mana hubungan struktur dan aktivitasnya yaitu anilin mempunyai efek antipiretik cukup tinggi, tetapi toksisitasnya juga besar karena menimbulkan methemoglobin, yaitu suatu bentuk hemoglobin yang tidak dapat berfungsi sebagai pembawa oksigen. Selanjutnya, substitusi pada gugus amino mengurangi sifat kebiasaan dan dapat menurunkan aktivitas dan toksisitasnya. Untuk lanjutannya dapat dibaca pada layar. Selanjutnya ada turunan 5-pirazolon. Untuk contohnya terdiri dari antipitin, amidopirin, metampiron NA, dan profivefazon. Selanjutnya ada obat anti radang bukan steroid. Dan selanjutnya ada
Untuk obat anti radang bukan steroid, contohnya ada turunan asam salisilat. Untuk modifikasi struktur turunan asam salisilat, tetap dilakukan melalui 4 jalur, yaitu yang pertama mengubah gugus karboksil melalui pembentukan garam eser atau amida, yang kedua substitusi pada gugus hidroksil, yang ketiga ada modifikasi pada gugus karboksil dan hidroksil, yang keempat ada memasukkan gugus hidroksil atau gugus yang lain pada sincina aromatik atau mengubah gugus-gugus fungsional. Berikutnya ada turunan 5-pirazolidindon, di mana hubungan struktur dan aktivitasnya mengandung gugus keto yang dapat membentuk gugus enol aktif yang mudah terionisasi, dan hal ini sangat penting untuk aktivitas anti radang. Dan penjelasan selanjutnya dapat dibaca pada layar. Selanjutnya ada turunan asam N-arilantraniliat. Untuk hubungan struktur aktivitasnya dapat dibaca pada layar. Dan ada turunan asam arilasetat. Untuk hubungan strukturnya dapat dibaca pada layar. Berikut lanjutannya. Dan ada turunan heteroarilasetat. Untuk hubungannya dapat dibaca pada layar. Berikut lanjutannya. Dan contoh turunannya ada ventiazak, asam tiamprofenat, dan asam metiazinat. Untuk turunan oksikam ada peroksikam, meloksikam, dan teroksikam. Dan untuk selanjutnya ada senyawa penghambat selektif COX2. Untuk contohnya ada selekoksib, valdekoksib, dan eteroksosib. Untuk turunan lain ada benzidamina CL, tinoridin, fenazopiridin, leflunomid. Untuk bahasan selanjutnya yaitu modifikasi molekul dari obat analgetika. Yang pertama ada dari turunan morfin, di mana turunan morfin ini terdiri dari kodein. Kodein merupakan golongan opioid yang banyak digunakan baik untuk analgesik maupun antitusif. Didapatkan dari hasil metilasi gugus hidroksil fenol morfin. Dan ada dionin, didapat dari hasil metilasi gugus hidroksil fenol morfin. Efek analgesiknya lebih rendah dibanding kodein dan punya efek antibatuk yang kuat seperti kodein. Selanjutnya ada turunan merepidin, di mana terdiri dari divenoksilat, yaitu derivat obat narkotika petidin, dapat mengakibatkan ketagihan. Bekerja secara selektif lokal terhadap saraf-saraf dinding usus dengan mengurangi peristaltik. Strukturnya berhubungan erat dengan piridin, tetapi efek analgesiknya sangat rendah karena adanya gugus yang besar pada atom N. Selanjutnya ada loperamid. Loperamid juga salah satu turunan merepidin yang menghasilkan efek konstipasi. Strukturnya berhubungan erat dengan divenoksilat, tetapi efeknya lebih spesifik, lebih kuat, dan lebih lama sebagai konstipasi. Selanjutnya ada golongan non-narkotika yang terdiri dari turunan anilin dan para aminofenol. Dan dibagi menjadi ada anisidin dan fenitidin. Anisidin diperoleh dengan melalui hasil esterifikasi gugus hidroksi dari para aminofenol dengan gugus metil sehingga akan meningkatkan aktivitas analgesiknya. Fenitidin merupakan hasil dari esterifikasi gugus hidroksi dari para aminofenol dengan gugus etil sehingga berpengaruh juga pada aktivitas analgesiknya. Dan ada turunan asam salisilat, di mana contohnya ada asam efenamat. Modifikasi struktur asam efenamat, suatu NSAID turunan antranilat menjadi bentuk hidrasinya telah terbukti memberikan kontribusi bagi dunia kefarmasian. Modifikasi tersebut dilakukan oleh Almasirat et al. Dengan mengganti gugus karboksil dari asam efenamat dengan gugus hidrasida. Selanjutnya ada aspirin untuk asam asetil salisilat. Aspirin merupakan hasil modifikasi turunan asam salisilat yang dihasilkan dari substitusi pada gugus hidroksil sehingga menurunkan toksisitas dan dapat dikonsumsi secara oral. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Jika ada salah kata ataupun pengucapan, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Om Santi, 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 Om.